billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Jamaah sekalian, saya minta izin mungkin 10 atau 15 menit saya bicara di sini supaya tidak terlalu malam. Saya akan awali dengan sebuah pertanyaan. Mau nggak kita punya pahala yang besar? Gak ada jawaban nih. Bapak Ibu, mau nggak pahala yang besar? Bapak Ibu sekalian, mau nggak kita diampuni dosa? Bapak Ibu sekalian, mau nggak kita masuk surga melalui pintu khusus? Mau nggak kita dapatkan syafaat? Baik. Pertanyaan tadi jawabannya satu, yaitu dengan saum. Jadi jawabannya dengan saum. Jadi saum itu jamaah sekalian pahalanya besar. Sebesar apa pahalanya? Dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sesuatu yang dirahasiakan pasti bukan kecil, pasti besar. Untuk apain kalau kita mau merahasiakan sesuatu yang nggak ada harganya? Sesuatu yang dirahasiakan itu pasti besar dan harganya bisa jadi tidak terukur dengan ukuran apapun. Dari mana kita dapati bahwa saum ini pahalanya besar? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi. Hadis qudsi Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman begini. Inna amali kullu amali ibni Adam lahu illa siyam. Semua amal anak Adam itu bagi dia kecuali saum. Fa innahu li, saum itu untukku, wa ana azibihi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Tapi memang masih dirahasiakan, Pak. Ya, masih dirahasiakan. Coba kita bandingkan sholat. Sholat pahalanya seperti apa? Jamaah sekalian, kalau Bapak sholat berjamaah di masjid, maka pahalanya 27 derajat. Dibandingkan Bapak sholat sendirian. 20 derajat itu gimana? Gak ada yang bisa melihat derajat itu. Sampai hari ini kita belum pernah melihat derajat sholat. Tapi ada yang menginformasikan bahwa sholat derajat itu adalah kebaikan memenuhi langit dan bumi. Itu 1 derajat tuh. Jadi kalau 27 derajat berarti 27 kali kebaikan antara langit dan bumi. Namun sayangnya derajat itu hanya akan diimani oleh yang beriman saja. Karena sampai hari ini kita belum pernah melihat pahala sholat itu. Betul ya? Ada yang pernah melihat pahala sholat? Kayaknya kalau lihat pahala sholat begini nih. Sab pertama 1 juta pahalanya. Sab kedua 750.000. Sab ketiga 500.000. Kira-kira ini masjid bakal kosong begini nggak? Kayaknya sebelum dibuka nih pintu gerbang, Bapak sudah ngantri di belakang itu. Kenapa? 1 juta. Kalau 1 juta di depan, berarti imam lebih dong ya. Imam lebih. Tuh pahala sholat tuh. Ya Pak. Jadi pahala sholat itu abstrak, tidak bisa dilihat. Hanya mampu diyakini oleh orang yang beriman saja. Gitu. Contoh lain yang kedua, pahala berinfak. Berinfak itu pahalanya dilipat gandakan sampai 700 kali lipat.
Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti satu butir tumbuh 7 cabang, keluar 100 butir di tiap cabangnya, berarti 700. Nah, kalau saum apa pahalanya? Allah rahasiakan, karena bisa jadi besar luar biasa. Itulah motivasi kalau kita ingin pahala besar, saum. Satu itu. Kedua, kita ingin pahala ampunan. Tadi saya tawarkan, siapa yang ingin ampunan? Maka ampunan itu ada di saum. Rasul sampaikan, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Jadi dengan saum kita akan mendapatkan janji dari Allah akan terampuni dosa. Ya, saya tanya deh Bapak Ibu, silakan acungkan tangan yang tidak berdosa. Silakan acungkan tangan yang tidak pernah punya dosa. Tidak ada. Bapak nggak punya dosa, silakan pulang duluan Pak. Nggak ada. Kita semua punya dosa. Gitu ya. Yang punya mata, dosa dengan mata. Kalian yang punya telinga, itu ada dosa dibeli telinga. Yang punya lisan bisa berdosa dengan lisan. Yang punya hati bisa dosa dengan hati. Kaki dan tangan bisa melakukan dosa. Itu semua dosa. Baik dosa kepada Allah secara langsung ataupun dosa-dosa yang kita lakukan kepada orang-orang sekitar kita. Suami berdosa pada istri atau sebaliknya. Orang tua berdosa pada anak atau sebaliknya. Tetangga berdosa pada sesama tetangga. Atasan berdosa kepada bawahan. Dan seterusnya. Kalau menyadari banyak dosa, maka kita berupaya semaksimal mungkin agar dosa itu terampuni. Maka caranya salah satunya dengan saum. Ketiga, tawaran tadi, siapa yang ingin masuk surga melalui jalur khusus? Jawabannya dengan saum juga. Kenapa? Karena saum, Rasul sampaikan, inna fil jannati baban. Sesungguhnya di surga itu ada sebuah pintu. Yusamma ar-rayyan, dinamai ar-rayyan. Jadi babur rayyan. Yuqalu, akan diseru nanti pada hari kiamat itu, aina shaimun, mana orang-orang yang saum? Orang yang saum masuk sini, orang yang saum masuk sini surganya. Berarti jamaah sekalian, kita pingin masuk surga melalui pintu khusus. Ya. Tuh, sudah 3 ya. Saum itu banyak pahalanya. Saum itu menghapus dosa. Saum itu menjanjikan ada pintu khusus ar-rayyan untuk memasukinya. Dan yang keempat, kita ingin mendapatkan syafaat. Apa itu syafaat? Pertolongan. Pertolongan itu bisa datang dari Rasul SAW, sebut syafaatul uzma, pertolongan yang paling besar. Dan berikutnya syafaat itu bakal datang dari pahala ibadah yang pernah kita lakukan, salah satunya dengan saum. Rasul yang mulia sampaikan, Al-Quran was-siyam yasfa'ani lil abdi. Saum, Al-Quran dan saum akan memintakan syafaat kepada Allah untuk hambanya. Saum akan berkata, ya Rabb, mana'tuhu bin nahar. Aku telah menahan dia, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan saum di siang hari. Maka hari ini berikanlah syafaat bagi dia. Dengan saum, Pak, ya. Jadi saum itu 4 tadi setidak-tidaknya keutamaannya. Tambahannya bisa dicari banyak masih. Hanya waktunya tidak cukup. Ya, apalagi kemudian jangan mengganggu
ya sholatnya, ya kan, sholatnya, ya, karena yang disunnahkan itu adalah sholatnya, sementara menuntut ilmunya adalah wajib. Awas, sholat sunnah ini hukumnya sunnah saja, tapi menuntut ilmu itu wajib. Ya, sehingga kemudian jamaah sekalian, harusnya memang kita berada di waktu lain menuntut ilmunya, hanya karena waktunya. Saya sampaikan jamaah sekalian, gimana supaya saum yang tadi itu bisa berbuah 4 tadi, maka saumnya harus benar. Saumnya harus benar. Bagaimana saum yang benar itu? Saum yang benar itu jamaah sekalian, setidaknya ada 3 hal. Nambah lagi ya. Pertama, niatnya benar. Kedua, caranya benar. Yang ketiga, meninggalkan perkara-perkara yang bisa membuat pahala saum berkurang atau hilang. Niatnya jamaah sekalian, saum itu adalah karena Allah. Bahkan saum itu ditekankan dengan 2 perkara. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, berdasarkan keimanan dan diniatkan karena ikhlas karena Allah. Jadi saum itu berdasarkan keimanan, beriman bahwa saum itu wajib bagi kita. Itu maksudnya, bahwa menunaikan saum itu memang adalah kewajiban seorang muslim. Itu imanan. Kemudian wahtisaban itu niatnya ikhlas karena Allah, bukan karena yang lainnya. Ya. Itu niatnya yang pertama. Yang kedua, caranya yang baik. Gimana cara yang baik? Ngikuti sunnah-sunnahnya. Gimana cara ngikuti sunnah-sunnahnya? Ada amalan-amalan sunnah yang bisa dilakukan dengan saum ini. Qiyamul Ramadan, kemudian sahur diakhirkan, itu sunnah. Berbuka disegerakan bila sudah waktunya. Kalau belum waktunya jangan disegerakan, ya kan? Ya, itu. Jadi ya, diakhirkan sahurnya, disegerakan berbukanya bila sudah waktunya. Apalagi perbanyak baca Quran, apalagi perbanyak doa, apalagi nanti kita ada i'tikaf di 10 hari terakhir, berbanyak sedekah. Nah, itu agar saum kita benar. Kemudian berikutnya yang terakhir, bagaimana supaya saum ini bukan hanya sekedar saum yang menahan lapar dan haus saja, maka hindari perkara-perkara yang membuat hilangnya pahala saum. Bagaimana hilang pahala saum? Rasul pernah sabdakan begini, malam yada qaulaz zur, siapa orang yang tidak bisa meninggalkan qaulaz zur, kata-kata bohong, wa amila biha, kemudian dia beramal di atas kebohongan itu. Jadi ternyata tidak suka sekali itu pembohong itu ya. Maka Rasul sampaikan, falaisa lillahi hajjah, sesungguhnya Allah tidak memerlukan, tidak punya kepentingan fi ayyada sarabuhu wa ta'amuh, dari meninggalkan makan dan minumnya orang yang saum. Jadi orang yang saum bukan hanya sekedar menahan lapar, haus saja, tapi juga tahan jangan sampai melakukan kedustaan. Sehingga kita takut sekali dengan apa yang Rasul sampaikan. Rubba shaimin laisa min siyamihi illal ju'. Atau di hadis lain menyebutkan kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang saum, ia tidak dapatkan apa-apa dari saumnya kecuali lapar dan dahaga saja. Jamaah sekalian, malam pertama itu yang bisa disampaikan. Ya, bisa jadi agak jarang lagi ya, karena kita dikelilingkan juga ya. Namun saya sampaikan, mari Pak, maksimalkan upaya kita. Mungkin sedikit paksakan. Ya, sedikit paksakan. Ya, sehingga ada doa Allahumma paksakan. Ya, paksakan apa?
paksakan saumnya ditambah dengan amalan-amalan sunnah lainnya. Paksakan sholat qiyamul Ramadan atau tarawih. Paksakan kita baca Quran. Paksakan kita bersedekah. Paksakan diri untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Yuk, dipaksakan. Sebab kalau tidak dipaksakan bisa jadi kita tidak bisa melaksanakannya. Selamat memasuki bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita sehingga di bulan Ramadan ini kita bisa survive untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan bisa meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.